Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aurelia dari kelas 4B Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menganalisis video yang pertama, komunikasi mobil, yaitu ketika Anda berbicara di telepon, suara Anda diambil oleh mikrofon ponsel Anda. Mikrofon mengubah suara Anda menjadi sinyal digital dengan bantuan sensor MIMS dan IC. Sinyal digital ini berisi suara Anda dalam bentuk 0S dan 1S. Antena di dalam telepon menerima sinyal 0S dan 1S ini, kemudian mentransmisikannya ke dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Mentransmisikan 0S dan 1S dengan mengubah karakteristik gelombang seperti amplitudo, frekuensi, fase dengan menggunakan masing-masing rendah dan tinggi. Jadi, jika Anda bisa menemukan cara untuk mengirim gelombang elektromagnetik ini ke dalam telepon teman, maka akan mampu melakukan perjalanan jauh. Gelombang akan kehilangan kekuatan karena kehadiran benda-benda peralatan listrik dan beberapa faktor lingkungan lain. Bahkan jika tidak ada masalah tersebut, tadi pun gelombang elektromagnetik tidak akan berlangsung selamanya karena struktur bumi yang melengkung. Untuk mengatasi masalah ini, dibuatlah menara menggunakan konsep teknologi selurel. Dalam teknologi selurel, area geografis dibagi menjadi sel-sel heksagonal dengan masing-masing sel-sel memiliki menara dan slot frekuensinya sendiri. Secara umum, menara sel ini dihubungkan melalui kabel atau lebih khusus lagi kabel serat fiber optik. Ini diletakkan di bawah tanah atau lautan untuk menyediakan konektivitas nasional atau internasional ya. Kemudian gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh ponsel diambil oleh menara di dalam sel dan mengubahnya menjadi fals cahaya frekuensi tinggi. Fals cahaya frekuensi ini dibawa ke batch transceiver box yang terletak di dasar menara untuk memproses sinyal lebih lanjut. Setelah diproses sinyal suara ke menara tujuan, setelah menerima fals cahaya, menara tujuan memancarkan tujuan dalam bentuk elektromagnetik dan ponsel teman kemudian menerima sinyal. Sinyal ini mengalami proses terbalik dan teman mendengar suara Anda. Jadi, memang benar bahwa komunikasi selurel tidak sepenuhnya nirkabel, namun tetap menggunakan media kabel. Begini cara komunikasi selurel dilakukan. Tapi ada masalah besar yang sengaja tidak kami jawab. Komunikasi selurel hanya berhasil ketika menara Anda mentransfer sinyal ke menara teman. Tetapi bagaimana menara Anda tahu di area sel mana teman Anda berada ke menara teman? Nah, kamu memproses ini. Menara sel mendapat bantuan dari sesuatu yang disebut mobile switching center atau disebut MSC. Nah, kemudian bagaimana cara kerja internet video yang Anda tonton? Menempuh jarak ribuan mil dari pusat data Google untuk menjangkau Anda. Mari kita belajar bagaimana cara kerja internet dengan memahami detail dari perjalanan data yang luar biasa ini. Sebuah pusat data yang bisa jadi berjarak ribuan mil jalannya dari Anda, memiliki video Anda tersimpan di dalamnya. Bagaimana data ini mencapai ponsel atau laptop Anda? Nah, cara mudah untuk mencapainya adalah dengan menggunakan satelit dari pusat data. Sinyal dikirim ke satelit melalui antena dan kemudian dari satelit sinyal dapat dikirim ke ponsel Anda melalui antena lain di dekat Anda. Lalu bagaimana sebenarnya ia sampai pada Anda? Nah, hal tersebut dilakukan dengan bantuan jaringan kabel serat optik rumit yang menghubungkan antara pusat data dan perangkat Anda.
Ponsel Anda dapat dihubungkan ke internet melalui data seluler atau router Wi-Fi apapun, tetapi pada akhirnya ponsel Anda akan terhubung ke jaringan kabel serat optik ini. Dari awal kami melihat bahwa video yang sedang Anda tonton disimpan di dalam pusat data. Setiap perangkat yang terhubung ke internet, apakah itu server, komputer, atau ponsel, diidentifikasi secara unik oleh serangkaian angka yang dikenal sebagai alamat IP. Anda bisa membayangkan alamat IP tersebut mirip dengan alamat rumah, yaitu alamat yang secara unik mengidentifikasi rumah Anda. Setiap surat yang dikirim kepada Anda bisa sampai ke tangan Anda justru karena alamat rumah Anda. Penyedia layanan internet Anda akan memberikan alamat IP perangkat dan Anda dapat melihat alamat IP yang diberikan ISP atau ke ponsel Anda, laptop Anda. Hal lain yang perlu dipertimbangkan di sini adalah bahwa server memiliki kemampuan menyimpan beberapa situs web, dan jika server terdiri dari beberapa situs web, semua situs web tidak dapat diakses dengan alamat IP. Server alihlah nomor alamat IP yang kompleks dari mana internet mendapatkan alamat IP yang sesuai dengan permintaan nama dominan kita. Nah, untuk tujuan ini internet menggunakan buku telepon besar yang dikenal sebagai DNS. Nah, server DNS itu menyediakan layanan yang sama ke internet browser, mengirim permintaan ke server DNS untuk mendapatkan alamat IP yang sesuai. Gelombang cahaya ini kadang-kadang harus menempuh jarak ribuan mil melalui kabel serat optik untuk mencapai tujuannya selama perjalanan. Gelombang cahaya sering harus melalui medan yang sulit seperti daerah berbukit atau bawah laut, atau ada beberapa perusahaan global yang meletakkan dan memelihara jaringan kabel optik ini. Faktanya, jaringan kabel serat optik yang rumit ini adalah tulang punggung internet, karena internet adalah jaringan global penting untuk memiliki organisasi yang mengelola hal-hal seperti penetapan alamat IP, pendaftaran nama dominan, dan lain-lain. Semoga video ini memberi pemahaman yang baik tentang cara kerja internet, lebih khusus tentang perjalanan luar biasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana kabel serat optik bekerja. Kabel serat optik adalah kabel yang bekerja untuk membawa data yang terdiri dari ribuan helai serat dan untai secara tunggal. Serat optik membawa informasi dalam bentuk cahaya. Kenapa serat optik dapat bekerja? Yang pertama ada dari sumber cahaya. Kabel serat optik menggunakan sumber cahaya seperti laser atau LED untuk menghasilkan sinyal cahaya. Sinyal ini kemudian diarahkan ke ujung satu dari serat optik. Yang kedua ada inti serat optik. Sinyal cahaya memasuki inti serat optik, yaitu bagian tengah serat yang memiliki indeks refraksi yang lebih tinggi daripada pelapis luar atau cladding. Inti serat kaca dan cladding memiliki indeks bias berbeda yang membengkokkan cahaya masuk pada sudut tertentu. Selanjutnya, kabel serat optik bisa bekerja karena pemantulan internal total. Sinyal cahaya terus memantul di dalam inti serat karena adanya perbedaan indeks refraksi antara inti dan cladding. Cahaya memantul berulang kali hingga mencapai ujung lain dari serat optik. Selanjutnya ada transmisi data. Selama pemantulan internal total, cahaya mengalir melalui serat, kaca atau plastik dan membawa data dalam bentuk partikel cahaya atau foton. Kecepatan transmisi sinyal cahaya dalam kabel serat optik sangat tinggi sehingga memungkinkan transmisi data yang cepat dan stabil. Selanjutnya, bagaimana jika lapisan pelindung kabel serat optik tidak berkonfigurasi? Dengan memperkenalkan kaca indeks bias rendah di atas kaca inti yang dikenal sebagai cladding, dengan cara ini pemantulan internal total akan terjadi dan kita akan dapat menggunakan lapisan pelindung, baik inti dan cladding menggunakan silika sebagai bahan dasarnya. Inilah sebabnya mengapa kita bisa melihat adanya penguat pada kabel setelah jarak penguat ini meningkatkan kekuatan sinyal dan memungkinkan sinyal untuk dikirim dalam jarak jauh. Daya yang diperlukan untuk penguat ini diambil dari sumber terdekat. Kabel ini diletakkan di bawah tanah dan di bawah laut, terutama penyedia layanan seluler yang memelihara kabel di bawah tanah. Tampilan potongan kabelnya melintang di bawah laut dan hanya sebagian kecil kabel yang digunakan untuk melindungi
serat optik. Lalu dari mana penguat kabel mendapatkan dayanya? Yaitu dari terdapatnya selubung tembaga tipis. Inilah yang digunakan di dalam kabel yang membawa daya listrik di sepanjang kabel sehingga dapat memberikan daya pada penguat. Meskipun kabel serat optik tidak mengandung listrik, selubung tembaga ini memungkinkan penggunaan penguat optik yang memerlukan daya. Selubung tembaga ini memberikan kekuatan mekanis dan perlindungan tambahan pada kabel.